santri murni cinta pada negeri, ridho dan rahmat dari Ilahi, NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh pada kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah pesantren kita. Kita berangkat ke pesantren dengan penuh semangat, raih cita-cita, luruskan niat, mengabdi untuk kemaslahatan umat. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri bukti cinta pada negeri, ridho dan rahmat dari Ilahi, NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh pada kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah pesantren kita. Jayalah bangsa negara, jayalah Indonesia, jayalah Terima kasih. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Acara selanjutnya yakni sambutan. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh pengurus Iksas, Ketua Tanfidhi Iksas Rayon Bangkalan, kepada yang terhormat Haji Muhammad Khairizama, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin, sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, para kiai, utamanya Fadilatul Mukarram Kiai Haji Syarifuddin Damanhuri, Fadilatul Mukarram Kiai Haji Baidawi, beserta seluruh para masyayikh, para kiai yang hadir pada kesempatan sore yang berbahagia ini, para aparatur pemerintah, utamanya Bapak jajaran Forkopimda Kabupaten Bangkalan, Bapak Bupati Bangkalan, Bapak Kapolres Bangkalan, Bapak Dandim Bangkalan atau yang mewakili, Bapak Kepala Desa Cedih, beserta seluruh para pengurus Pusat Ikatan Santri Alumni Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah, dalam hal ini langsung dihadiri oleh yang terhormat Kiai Haji Sunardi Muhib,
beserta seluruh para pengurus rayon Ikatan Santri Alumni Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah, baik dari jajalan Majelis Tanfidhi maupun Majelis Syuri, beserta seluruh para alumni, para wali santri, para simpatisan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah yang sangat kami banggakan. Alhamdulillah, pertama kami memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini, hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022, pengurus rayon Ikatan Santri Alumni Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Rayon Bangkalan bisa menyelenggarakan puncak perayaan hari ulang tahun Iksas yang ke-34 sekaligus perayaan Hari Santri Nasional yang diselenggarakan oleh pengurus rayon Iksas Bangkalan dan ditempatkan di kolam renang atau pemandian Gua Pote, Bukit Jedih, Socah Bangkalan. Kami bersyukur karena acara ini merupakan acara yang sangat monumental bagi kita sekalian, karena perayaan harlah tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka untuk mengingat-ingat kembali terhadap landasan alasan pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, yaitu Al-Maghfurlah Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad. Beliau telah melahirkan buah gagasan yang cukup cemerlang untuk mendirikan organisasi Iksas yang merupakan wadah bagi kita semua, yaitu para alumni Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Harapan besar kami dengan perayaan harlah ke-34 ini, kita kembali mengingat-ingat perjuangan beliau yang telah mendirikan organisasi ini, sehingga mudah-mudahan dengan mengingat-ingat kembali terhadap buah pemikiran yang sangat jenius dari beliau ini, kita kembali tumbuh semangat untuk terus mengawal keberadaan Iksas, terutama para alumni Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo yang ada di Kabupaten Bangkalan. Tahun ini kita adakan dengan cara dan kemasan yang berbeda, yaitu kita kemas dengan rangkaian acara Iksas Award, yaitu penghargaan kepada seluruh para alumni yang telah mengabdikan dirinya untuk menjalankan 3 wasiat penting yang sudah diwasiatkan oleh Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin. Yang pertama yaitu di bidang ekonomi umat, yang kedua adalah di bidang pendidikan Islam, dan yang ketiga adalah di bidang dakwah NU. Tentu kita sebagai alumni terus berkeinginan untuk kemudian menjalankan 3 wasiat penting dari Al-Maghfurlah Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin ini. Maka melalui perayaan harlah ke-34 ini, pengurus rayon Iksas Bangkalan berinisiatif untuk kemudian memberikan motivasi yang lebih semangat lagi kepada para alumni yang telah berkiprah di 3 bidang ini. Mudah-mudahan para alumni yang telah dinobatkan nantinya menjadi pemenang di dalam 3 kategori besar wasiat Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin ini terus bersemangat untuk menjalankan 3 wasiat ini, dan juga kepada para alumni yang lain yang ada di Kabupaten Bangkalan juga bisa termotivasi untuk bisa menjalankan 3 wasiat Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin. Para bapak dan ibu sekalian yang sangat kami hormati, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu mensukseskan acara ini. Yang pertama adalah teman-teman panitia tentunya. Luar biasa perjuangan teman-teman panitia, kurang lebih sekitar 1 minggu penuh. Mulai dari malam hari, siang hari, mereka bekerja keras untuk mensukseskan acara pada kesempatan hari ini. Kita tidak bisa memberikan balasan yang setimpal, balasan apapun kepada teman-teman, kecuali balasan mudah-mudahan
apa yang telah kalian lakukan ini senantiasa dilihat oleh pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah, dilihat oleh para masyayikh dzurriyyah Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah. Tentunya tiada lain yang kita harapkan, mudah-mudahan aliran barokah dari para masyayikh terus mengalir kepada kita semua, terutama kepada semua panitia yang telah berjerih payah mensukseskan acara pada kesempatan pagi hari ini, siang hari ini. Ucapan terima kasih yang kedua kami sampaikan pula kepada seluruh para alumni yang tentunya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tentunya tanpa dukungan dari para alumni, acara pada kesempatan hari ini tidak bisa terselenggara dengan baik, tidak terselenggara dengan lancar. Terima kasih pula kepada seluruh wali santri dan simpatisan yang juga mendukung terhadap pelaksanaan acara pada sore hari ini. Terkhusus yaitu kepada Kepala Desa Cedih yang juga telah memberikan izin untuk menempati lokasi wilayahnya, kepada Bapak Haji Mos yaitu pemilik dari PT Tiga Jaya, dan semua pihak yang telah memberikan izin untuk menempati kolam pemandian Gua Pote ini. Biasanya ini tidak bisa untuk dijadikan tempat acara umum, tetapi demi ikhlas beliau telah memberikan izin untuk kepada kita sekalian. Mudah-mudahan tempat ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, usahanya bisa tambah lancar dan sukses, dan mudah-mudahan di acara-acara berikutnya terus bisa memberikan dukungan kepada Iksas Rayon Bangkalan. Amin amin ya rabbal alamin. Atas segala kekurangan yang ditemui oleh rekan-rekan sekalian, para bapak dan ibu sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Inilah yang bisa kami persembahkan, dan mudah-mudahan bapak dan ibu sekalian bisa memahami dan memaklumi. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iksas, salam Kiai Fawaid. Salam perjuangan. Salam perjuangan. Salam Kiai Fawaid. Iksas Bangkalan. Tretan Tongkel Kuru. Terima kasih. Terima kasih disampaikan. Sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh pengurus pusat Iksas. Kepada yang terhormat Ustadz Sunardi Muhib, dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami takzimi Al-Mukarram Kiai Haji Syarifuddin Damanhuri sebagai senior kami, sebagai guru kita semua, sahabat-sahabat para senior alumni. Saya masih cukup ingat kepada sahabat Kakanda Abdul Jalil dan seluruh sahabat-sahabat senior alumni Bangkalan, bapak-bapak dan ibu-ibu dari perwakilan Forkopimda Kabupaten Bangkalan, dan seluruh para pejabat TNI, Polri maupun sipil, dan sahabat-sahabat pengurus Rayon Iksas Bangkalan, para alumni, wali santri, putra dan putri yang hadir di majelis ini, dan tak lupa juga sahabat-sahabat rayon tetangga yang insya Allah hadir dari Pamekasan, dari Sampang ataupun dari Surabaya, turut hadir dalam acara pada sore hari ini. Seluruhnya hafidhakumullahu jami'ah. Sahabat-sahabat sekalian, saya sebagai pengurus pusat Iksas yang baru diberi amanah oleh pengasuh dan musyawarah besar Iksas pada bulan Juli tahun 2022, diamanahi sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Iksas. Mohon doa
Mohon doa kepada seluruh alumni, kepada senior, kepada para guru, dan sahabat-sahabat. Mudah-mudahan kami diberikan kemampuan bersama sahabat-sahabat yang lain untuk menjalankan amanah yang telah diberikan oleh beliau pada pelaksanaan musyawarah besar yang dilaksanakan tahun 2022. Yang kedua, kami ke sini perjalanan mulai tadi malam sebetulnya Kiai. Tadi malam dan tadi pagi kami masih ketemu dengan teman sahabat-sahabat pengurus Rayon Iksas Surabaya karena memang ada satu hal yang perlu disampaikan secara serius untuk keberlangsungan Iksas di Rayon Iksas Surabaya. Kami tidak sendiri hadir di sini, tetapi kami bersama dengan pengurus Iksas pusat lainnya, di antaranya adalah jajaran ketua Bapak Dr. Yohandi MSI, kemudian sahabat jajaran sekretaris yaitu sahabat Lutfi Mkom, dan jajaran bendahara yang juga hadir di kali ini adalah sahabat Fathur Rasul, dan seluruhnya adalah kita satu darah, satu salafiyah syafi'iyah. Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, tidak banyak yang kami sampaikan pada forum kali ini, dan mohon maaf mungkin orasi atau sambutan kami tidak seperti yang disampaikan oleh Ketua Rayon Iksas Bangkalan yang begitu bersemangat, begitu berkobar-kobar, tapi setidaknya forum ini adalah forum yang membangkitkan semangat kita untuk terus memelihara, merajut kebersamaan demi meneruskan perjuangan, warisan perjuangan almarhumin melalui perjuangan dan pengabdian Ikatan Santri Alumni Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo. Keberadaan kita di sini tentu kita dalam nadroh Kiai Fawaid, kita dalam nadroh Kiai As'ad, bahwa kita perlu memperjelas sanad perjuangan. Iksas adalah sebuah warisan perjuangan Kiai Fawaid yang tidak lepas dari restu almarhum Kiai As'ad. Tentu secara garis besar adalah garis perjuangan dan pengabdian yang telah disampaikan oleh Kiai Fawaid, yang direstui oleh Kiai As'ad, yang hari ini dilanjutkan oleh pengasuh kita Al-Mukarram Kiai Haji Radha Ahmad Azaim Ibrahimi. Kita sebagai alumni, sebagai muhibbin Salafiyah Syafi'iyah tentu segaris dengan perjuangan yang digariskan oleh beliau. Sebagai alumni, satu kekuatan, satu komando dengan apa yang telah digariskan oleh almarhum, dengan apa yang telah digariskan oleh pengasuh saat ini. Tidak boleh saling membenci di antara kita, tidak boleh saling menghina di antara kita, tetapi apapun yang menjadi perintah dari pengasuh, apapun yang menjadi perintah garis perjuangan dari Kiai Fawaid, Kiai As'ad, tentu sebagai alumni Salafiyah Syafi'iyah harus ikut mengamankan. Siapa kita? Salam perjuangan, salam Kiai Fawaid. Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, seakan-akan kita ada di Arafah. Suasana ini kolamnya untung tidak ada airnya. Seandainya ada airnya, ya mungkin suasana ini seperti di Eropa mungkin atau di Palestina melihat suasananya. Tetapi kami melihat tadi beberapa postingan foto, postingan video yang telah disampaikan oleh sahabat-sahabat Bangkalan begitu luar biasa. Kami mencoba untuk menyampaikan di beberapa grup Nusantara, alumni sangat memberikan apresiasi terhadap apa yang telah dilakukan oleh sahabat-sahabat Iksas Bangkalan. Mudah-mudahan semoga ini menjadi gairah awal bagi kita untuk berpijak meneruskan seluruh wasiat perjuangan daripada almarhumin dan segaris dengan perjuangan yang telah digariskan oleh pengasuh kita Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Azaim Ibrahimi. Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, apapun yang kita lakukan, semua harapannya adalah semoga yang kita hikmahkan selama ini berbuah kebaikan dan keberkahan untuk kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita di mana kita berada. Sebagai alumni, sebagaimana disampaikan oleh sambutan Ketua Rayon Iksas Bangkalan adalah alumni harus berpijak pada 3 prinsip wasiat Kiai As'ad. Mereka aktif di NU, mereka aktif di dunia pendidikan Islam, atau mereka menjadi penggerak di ekonomi keumatan. Tinggal memilih kita hidupnya di masyarakat, apakah kita akan menjadi pengurus NU yang betul-betul memperjuangkan terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah,
atau kita akan menjadi pengelola lembaga pendidikan, penggerak sebuah lembaga pendidikan, atau sebagai motivator lembaga pendidikan, atau bahkan kita akan melakukan sebagai pelaku ekonomi keumatan, atau bahkan kemampuan kita hanya sebagai penggerak ekonomi keumatan. Semoga kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk menjalankan salah satunya dari wasiat almarhum Ki As'ad. Syukur-syukur kalau tiga-tiganya bisa kita laksanakan. Bagi yang muda, teruslah bangkit bersama dengan yang senior. Jangan sungkan-sungkan untuk meminta nasihat, minta masukan kepada para senior. Karena bagaimanapun kita berada di tengah-tengah masyarakat butuh kebersamaan yang kita harus rajut bersama-sama dalam rangka meneruskan wasiat perjuangan almarhum dan satu garis prinsip perjuangan dengan pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'i Sukoharjo. Terakhir yang kami sampaikan, selamat kepada Rayon Iksas Bangkalan yang telah mengawali melaksanakan program Iksas Awad. Karena gagasan ini pernah kami sampaikan, tetapi Bangkalan lebih awal memulai. Semoga juga bisa dilakukan oleh sahabat-sahabat Iksas se-Nusantara dan sebuah kebangkitan yang kita bisa rasakan bersama-sama. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila yang kami sampaikan kurang berkenan, terutama kepada para kiai, para senior kami yang ada di majelis ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Putri tak dengar. Siapa kita? Iksas, berjuang bersama, mengabdi tanpa batas. Salam perjuangan. Salam Kifawaid. Salam Kifawaid. Salam perjuangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Terima kasih disampaikan. Apa yang sudah beliau sampaikan mudah-mudahan bisa terus memotivasi kita sebagai alumni untuk bisa terus berjuang dan mengabdi tanpa batas. Rangkaian acara selanjutnya yakni Iksas Award. Acara yang kita tunggu-tunggu. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya Iksas Award ini kali pertama diselenggarakan oleh Iksas Rayon Bangkalan dan satu-satunya Iksas se-Nusantara yang menyelenggarakan Iksas Award. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Iksas Rayon Bangkalan. Iksas Award untuk bidang dakwah NU yang akan dibacakan oleh Duta Iksas Rayon Bangkalan, Tretan Abdul Mun'im dan Tretan Saiful Arif. Kepada beliau berdua dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan atas piala ini. Kami sangat sadar diri, bukan Anda. baik semuanya. Iksas Berjuang bersama, mengabdi tanpa batas. pada kesempatan kali ini kita akan membacakan nominasi kategori dakwah NU Iksas Bangkalan Award 2022. Mana tadi? Annyeonghaseyo. Dan
Yang dipegang. Amplop masih tersegel. Tidak ada sogok menyogok kepada duta. Murni. Billahi murni. Asli. Dan nominasinya adalah Ikhlas Bangkalan Awards kategori dakwah NU. Abdul Jalil Tolha, Suprayon Ikhlas Modu. Ummi Kulsum, Suprayon Ikhlas Laban. Ustadz Rawi Ali, Suprayon Ikhlas Arusbaya. tepuk tangan untuk beliau bertiga. Tepuk tangan yang meriah. Mana Suprayon Arusbaya? Mana suaranya? Suprayon Arusbaya. Mana Suprayon Modung? Mana Suprayon Labang? Dan kategori terbaik Ikhlas Bangkalan Award 2022 dakwah NU adalah jeng 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 jeng. jeng jeng. Tegang ya. Dibuka perlahan. Dan Ustadz Abdul Jalil Tolha dimohon menaiki panggung. Yang keluar dari NU jangan berharap berkumpul dengan saya di akhirat kelak. Daud Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Daud itulah yang menjadi dasar motivasi seorang Abdul Jalil Tolha dalam berjuang dan mengabdi di NU. Sebagai seorang santri alumni, beliau hanya ingin memperjuangkan, merawat, serta membantu NU sebagai organisasi yang sangat dicintai oleh kiainya. Hal ini dibuktikan dengan keaktifan beliau di NU yang kini menjabat sebagai jajaran kepengurusan MWC NU Kecamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-Mukarramun, para alim ulama, yang terhormat segenap pengurus Ikhlas, alal akhos sahabat dari Ikhlas Pusat, Ikhlas Rayon Bangkalan, serta sahabat dan sahabati warga Ikhlas Kabupaten Bangkalan. Bil ikhtisar, pada kesempatan sore hari ini saya kebetulan dipilih oleh teman-teman panitia untuk menjadi terbaik dalam perjuangan Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini adalah satu, tahaddusan bin ni'mah, dua, sebagai motivasi bagi sahabat dan sahabati Ikhlas. Kami masuk Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah tahun 82
keluar tahun 92. Jadi saya di pondok selama 10 tahun. Namun salah satu mungkin inilah kekurangan kami. Karena kami waktu di pondok kalau bisa dijadikan prosentase, kami di pondok ini banyak prosentasenya di aktivis ataupun kegiatan keorganisasian. Namun setelah kami pulang tahun 92, kami asli Kuanyar sebetulnya dan berkeluarga ke Modung. Tahun 93 kami berkeluarga di Modung. Dan saat itu Majelis Wakil Nahdlatul Ulama di Modung kebetulan waktu itu vakum. Namun dalam kevakuman itu kami ingat waktu kami mau pamit ke almarhum Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, Cong, tolong NU, tolong pendidikan Islam. Ini ada 2 yang disampaikan ke kami waktu itu. Ingat dakwah beliau, saya mencoba menghidupkan. Alhamdulillah karena berkah beliau, NU yang sudah vakum 2 tahun, kami bisa menghidupkan kembali Nahdlatul Ulama yang ada di Kedungdung. Dan bahkan kami sebagai warga baru di Kedungdung ini pada awal-awalnya diragukan bisakah menghidupkan NU. Namun saya punya keyakinan bahwa beliau Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin ketika kita bekerja secara ikhlas, insya Allah beliau itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Yakini itu. Karena ketika kami ada kesulitan dalam perjuangan, khususnya dalam Nahdlatul Ulama, itu pun saya akan ada jalan keluar dengan barokahnya beliau. Itu yang harus kita tanamkan bersama. Bahkan pas suatu saat di suatu desa, suatu masjid, saya dicemooh untuk memperjuangkan Nahdlatul Ulama. Namun apa yang terjadi? Saya seperti orang kesurupan bahwa ya Kiai, saya disuruh sampean. Saya cuma melanjutkan perintah sampean. Alhamdulillah NU tetap saat sekarang tetap berjalan dengan baik. Bahkan kami 3 periode sampai saat ini masih sebagai ketua MBCNU. Dan mudah-mudahan inilah yang menjadi bagian perintah dari Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin dan para guru-guru dari Sukorejo kita sedikit untuk memperjuangkan apa yang beliau cita-citakan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini adalah sebagai motivasi bagi ketua. Yang penting kita berusaha bagaimana kita bekerja dengan baik. Kita berusaha bagaimana bekerja terbaik. Ikhlas. Insya Allah para guru kita akan tetap mendampingi. Mungkin apa sih hasilnya kita berjuang di NU. Saya tidak pernah punya cita-cita apalagi keinginan untuk jadi anggota dewan. Saya murni memperjuangkan NU dan suatu saat berjalan mengalir akhirnya saya ada di Senayan 2 periode. Itu barokahnya NU dan barokahnya para guru. Tolong ini yang dicamkan oleh kita semua, sahabat-sahabati, yang penting kita berjuang ikhlas, memperjuangkan dawuh-dawuh guru kita, insya Allah materi yang lain-lainnya juga bisa kita ikuti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk beliau.
pemenang dari kategori bidang dakwah NU. Selanjutnya bidang pendidikan yang akan dibacakan oleh Duta Iksas Rayon Bangkalan, Tretan Hajah Ning Fityatun Arimbi Maripasa dan Tretan Musyarrofah. Kepada beliau berdua dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ning teman-teman ustaz yang hijau-hijau belum menjawab semua. Iya. Kalau yang jawab yang belum dapat jodoh yang Amin, soleh. amin. Kok soleha soleh ya? Yang bagian mas-mas dapat jodoh soleh. Yang tidak menjawab jauh jodohnya. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakin yang jawab belum punya jodoh. Ning ikut dan Oke, ikut ulama. sunnah 3 Fitrah. kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita membacakan tentang Iksas Bangkalan Award kategori pendidikan Islam. Saya ning jok cang akadi ngeter. Beda apa bebe. Sampean tahu ndak? Iksas itu hebat. Ini loh kolam renang terbesar di Bangkalan. 4 hari tidak boleh ada pengunjung. Bayangkan dalam 1 hari saja ini minimal mendapatkan 90 juta. Hebat tidak? Per hari. Hebat dong. Ini siapa yang hebat? Iksas apa kita? Kita dan pastinya. Iksas. Ini barokahnya dari kemarin waktu Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi yang membuat video sehingga yang punya itu asalkan santri Sukorjo, asalkan santri Salafiyah Syafi'iyah Sukorjo, maka boleh menempatkan ini. Masya Allah, Allahu Akbar. Berarti pentas ini berada di atas kolam renang dong. Baik, bayangkan sendiri. Hanya Iksas Bangkalan yang bisa menutup pariwisata dan kolam renang terbesar di Kabupaten Bangkalan. Biar tidak panjang-panjang, Ibu Di dalam cantik. gua lagi. Kita bacakan aja. Oke. Nominasi Iksas Bangkalan Award kategori pendidikan Islam adalah juga penasaran. Iksas Bangkalan Award kategori pendidikan Islam. Kiai Haji Amin Rais, Suprayon Iksas Tanah Merah. Kiai Haji Baidawi, Suprayon Iksas Konang. Ustadz Ali, Suprayon Iksas Modu. Masya Allah, Masya Allah. Ini ya kita Masih seperti bersegel. tadi yang pertama ini belum dibuka. Acidit. Bismillahirrahmanirrahim, kita buka sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nominator terbaik kategori pendidikan Islam adalah almarhum
Kiai Haji Amin Rais. Subrayon Tanah Merah. Kiai Haji Mungkin Amin bisa Rais diwakilkan. dalam menjaga wasiat Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin tidak pernah diragukan lagi. Dalam kesaksian sejarah, beliau tercatat sebagai muassis Pondok Pesantren Amanatul Ummah bersama dengan Kiai Jazilun Nur, Desa Kedundung, Tanah Merah. Selain itu, beliau mendirikan sendiri lembaga pendidikan madrasah diniyah serta membina masjid, tepatnya di Desa Basana, Tanah Merah. Sejarah hidup Kiai Samin dalam aktivitas pendidikan tidak pernah surut hingga akhir hayat menyapanya. Dalam usia yang menjelang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para masyayikh. Saya patan kalau hormati Kak Dinto, setajan pengurus Iksas Pusat, Ki Iksas Rayon Bangkalan, dan setajan Tretan Iksas Rayon Bangkalan, hadirin hadirat yang kami hormati. Rasa terima kasih saya sebagai yang mewakili almarhum Aba Amin Rais BA. Sejatinya penghargaan ini alangkah bahagianya kalau beliau masih hidup. Mudah-mudahan dengan penghargaan ini saya sebagai penerus atau putranya bisa semangat seperti beliau. Permohonan kami dari keluarga besarnya mungkin penghargaan atau kehormatan yang lebih nyata kepada almarhum. Kami minta sambungan doa Al-Fatihah buat almarhum. Mudah-mudahan dengan khususan Al-Fatihah bisa membuat beliau tenang di alam sana. Amin. Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin tidak pernah diragukan lagi. Dalam kesaksian sejarah Bisri Asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk beliau yang kita ketahui bersama sepak terjang beliau sangat luar biasa. Pengorbanan beliau kepada Iksas Bangkalan sangat-sangat luar biasa. Selanjutnya bidang ekonomi
yang akan dibacakan oleh Duta Iksas Rayon Bangkalan, Tretan Albarizi dan Tretan Adlan Ali. Kepada keduanya dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iksas Leca Bun Lao Leca tidak bisa menjadi nominator Iksas pada tahun-tahun berikutnya kalau lemah seperti ini. Iksas Albi, mohon suaranya satu kali lagi. Iksas. Masya Allah. Pada semuanya selamat sore, dan pertama kepada panitia kami ucapkan terima kasih karena telah memilih kami sebagai duta baca Iksas Bangkalan Award pada sore hari ini. Iya, saya mau sedikit cerita di sini, Lan. Ketika pertama kali dapat konfirmasi dari pengurus harian, saya sedikit berpositif thinking, Lan. Berhusnuzon. Saya kira saya salah satu nominator. Aduh, Lan, ternyata bukan, bro. Suruh baca. Cuman duta, suruh baca aja. Iya, biar tidak terlalu lama kita baca saja untuk duta nominator Iksas Award 2022 pada bidang ekonomi umat. Iksas Bangkalan Award 2022 kategori ekonomi umat, nominasinya adalah Iksas Bangkalan Award kategori ekonomi umat. Haji Zaini Aziz, Suprayon Iksas Kamal. Muhammad Hafid, Suprayon Iksas Arosbaya. dua nominator. Kira-kira menurut Risi siapa yang akan juara? Kalau saya, Lan, melihat dari dua nominator ini sama-sama berpotensi. Keduanya sama-sama memiliki ekonomi yang kuat, finansial yang kuat. Selain itu, beliau-beliau ini juga mengedepankan kemaslahatan, Lan. Dan juga pengabdian terhadap pesantren. Ya, itulah. Bukan hanya ekonomi pribadi saja, tapi para karyawannya itu juga diberikan edukasi. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu kita buka saja ya. Masya Allah. Share menang tat apit Rilan ya. Mek bola oleh Granita gratis. Siap. Tuh Rilan. Iksas Bangkalan Award 2022 kategori ekonomi umat, nominator terbaik diberikan kepada menunggu ya Haji Zaini Aziz Suprayon Kamal, pemenang dari ekonomi umat, bidang ekonomi umat. Selamat kepada beliau. Dimohon untuk menaiki panggung kehormatan. Membantu ekonomi umat. Jika pada umumnya orang-orang berprinsip ikhtiar dulu
lalu tawakal, maka berbeda dengan beliau. Menurut beliau, tawakal dulu baru ikhtiar. Sebab dari bangun tidur pun kita sudah bertawakal akan apa saja dalam satu hari. Sebagai seorang owner, beliau selalu berpesan pada semua karyawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama bekerja di saya. Anda di sini Yang terhormat Kiai Haji tapi juga mencari ilmu. Lihat saya. Syarifuddin Damanhuri, yang terhormat Ketua Iksas Rayon Bangkalan, Kiai Haji Khairizama, yang terhormat Pengurus Iksat Pusat, Kiai Haji Nardi Hasib, Nardi Munib. Terus terang, saya juga bingung, tidak yakin apa sih artinya ekonomi umat itu. Cuman saya sadar artinya mempunyai kesadaran setelah diberi pengetahuan oleh ketua Rayon Bangkalan. Saya yakin atas stempel dari beliau, saya sangat senang bisa menjadi masuk dalam wasiat Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin. Mudah-mudahan ini bisa diterapkan oleh Tretan Tongkel Guru. Saya berangkat sebenarnya bukan dari Iksas Bangkalan. 2001 saya menjadi korban kerusuhan, hidup di Bangkalan, merantau di Bangkalan. Pernah jadi sales juga di Bangkalan, pernah jadi kuli juga di Bangkalan, supir juga di Bangkalan. Akhirnya kenal dengan Tretan Tongkel Guru Bangkalan. Saya diberi semangat untuk bisa hidup di Bangkalan. Ternyata alhamdulillah atas dukungan Tretan Tongkel Guru, saya bisa hidup di Bangkalan, bisa bersama teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga bisa masuk dalam kategori ini, karena kita bisa berperan di beberapa bidang yang telah diwasiatkan oleh Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Pada adik-adik saya berpesan, jangan takut untuk memulai dan jangan takut untuk mengambil resiko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan terlalu lama bekerja di saya. Kami ucapkan selamat untuk para pemenang Iksas Award di bidang pendidikan, bidang dakwah NU, dan bidang ekonomi umat. Semoga kita sebagai santri Sukorejo bisa menjalankan wasiat dari Kiai kita, Kiai As'ad Syamsul Arifin. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya sebuah persembahan yang akan ditampilkan oleh Fawaz Lida yang akan menyanyikan lagu Mares Salafia. Beri tepuk tangan yang meriah dong. Panggilan untuk Eki.
Eki. Assalamualaikum Dipersilakan. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ikhlas. Berjuang bersama mengabdi tanpa batas. Jangan lemes kado. Ikhlas. Ikhlas Bangkalan. Oke, mantap. Oke, langsung kita salam satu salafiyah. Kita nyanyi bareng semuanya ya. Monggo, silahkan. Volume. Salam sukses. Sangkok. Walau kita jauh di seberang gunung, walau kita
kita jauh di seberang pulau, walau kita jauh di seberang laut, kita adalah satu. Walau kita beda dalam bahasa, walau kita beda dalam budaya, walau kita beda asal daerah, kita adalah satu. Walau kita jauh di seberang gunung, walau kita jauh di seberang pulau, walau kita jauh di seberang laut, kita adalah satu. Walau kita beda dalam bahasa, walau kita beda dalam budaya, walau kita beda asal daerah, kita adalah satu. Kita adalah satu. Kita adalah satu. Kita adalah satu. Safia, Safia, Syafia. Oke. Salam Ikhlas. Salam Ikhlas Bangkalan. Salam Kefawaid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah. Terima kasih, sebuah penampilan yang luar biasa dari Fawaz Lida dan siapa tadi? Eki Lida. Acara selanjutnya penayangan pesan Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahim. Kepada operator dipersilahkan. Mari kita bersimak bersama. Sebagai bentuk unjuk motivasi kami Mulia Al-Waqam Al-Maqullah Kiai Haji Raden Ahmad Arifin untuk para santri alumni yang telah berkhidmat melaksanakan 3 wasiat beliau di masyarakat. Semoga istiqomah dalam kebaikan dan dianugerahi keikhlasan. Barakallahu fikum wa dumtum fi khairin. Acara selanjutnya keynote speaker yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Khairul Rosadi, SS MSI PhD, dengan tema kolaborasi santri dalam merawat dan menjaga keutuhan bangsa. Kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in.
Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati para kiai, para masyayikh, yang saya hormati Bapak Kapolres, Kapolsek Bangkalan, yang saya hormati Bapak dan Ramil, Koramil, yang saya hormati, yang saya banggakan para santri, santriwati, alumni Iksas Rayon Bangkalan. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kita bisa bertemu bersua dalam acara ikatan alumni Asafiyah ya, Situbondo, Salafiyah Safiyah Situbondo, Rayon Bangkalan. Luar biasa dalam situasi penuh kegembiraan, penuh dengan kesenangan. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita semua dari jalan kegelapan, dari jalan jahiliyah ke jalan terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Para kiai, para masyayikh, dan para alumni Iksas Rayon Bangkalan yang kami hormati, yang kami banggakan. Terus terang, ketika saya dihubungi oleh Mas Wahid menyampaikan salam, saya diminta untuk jadi keynote speaker di acara Iksas Rayon Bangkalan. Saya terus terang, sisi lain ini sebuah kebanggaan, sebuah kehormatan bagi saya. Tapi terus terang juga sisi lain saya keder biaya, keder grogi di mata para santri, para kiai, teman-teman Iksas Bangkalan, terus terang. Tapi karena ini amanah, saya beranikan diri, saya telepon dengan Kiai Zahiri tadi. Insya Allah saya bersedia dengan ucapan bismillah. Para kiai, para masyayikh yang saya hormati, semenjak 2015 kita memiliki hari istimewa, Hari Santri Nasional, ya, karena peran santri di dalam dinamika keindonesiaan, perjuangan santri di dalam dinamika bangsa Indonesia berkontribusi besar terhadap pembangunan Indonesia. Artinya bahwa harus diakui bahwa santri memiliki peran besar di dalam sejarah keindonesiaan kita. Di era kolonialisme, di era penjajahan, peran santri begitu luar biasa di dalam memperjuangkan kemerdekaan. Dan itu puncaknya ketika Mbah Hasyim Asy'ari tanggal 22 Oktober tahun 1945 mengeluarkan fatwa bahwa jihad melawan kolonialisme, jihad melawan Belanda adalah fardu ain. Ya. Itulah saya kira sejarah bagaimana santri memiliki peran penting di dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hubbul waton minal iman, kata beliau saat itu. Mencintai negeri ini merupakan bagian dari iman. Karena itu kemudian 22 Oktober semenjak 2015 oleh negara, oleh pemerintah kemudian ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional. Tujuannya jelas bagaimana kita mengenang, bagaimana kita merefleksikan perjuangan para santri untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dalam perjalanannya kemudian
tentu peran santri tidak hanya berhenti memperjuangkan kemerdekaan, tetapi bagaimana santri mengisi kemerdekaan setelah 45, itu yang terpenting. Bagaimana kita sebagai santri mampu mengisi pembangunan di era kemerdekaan. Kita tidak ingin kemudian santri dipandang sebelah mata. Saya kira kehadiran Iksas Bangkalan itu luar biasa. Pertemuan sore ini meneguhkan bahwa santri memiliki peran penting di dalam pembangunan Indonesia. Tepuk tangan buat Iksas Bangkalan saya kira. Tepuk tangan buat Iksas Pusat. Tepuk tangan buat para santri Situbondo. Luar biasa. Karena itu kemudian yang terpenting hari ini adalah bagaimana santri saling berkolaborasi, saling kerjasama membangun negeri ini, menjaga keutuhan NKRI. Ya, jadi kalau selama masih ada santri Indonesia masih ada, sepakat nggak ya? Sepakat nggak? Jadi kalau santri tidak ada berarti Indonesia tidak ada. Maka saya berpesan kepada negara, bagaimana kemudian negara terus memperhatikan santri, mempertahankan, memperjuangkan martabat bangsa Indonesia ini adalah lewat santri. Karena itu santri hari ini harus sangat cerdas, santri harus lebih cerdas, sekaligus santri harus mampu berkolaborasi, bekerjasama dengan stakeholder yang lain. Sekarang kita pernah punya santri menjadi presiden, betul nggak Kiai? Kita pernah punya Gus Dur sebagai santri punya ini. Sekarang kita juga punya santri sebagai wakil presiden. Dan banyak juga para santri yang menjadi menteri. Itu artinya apa? Bahwa santri hari ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Sejarah, kualitas, maupun visi yang dimiliki santri sangatlah tepat kalau kemudian santri memegang kendali untuk memimpin bangsa ini. Tepuk tangan buat Iksas Bangkalan. Hidup Iksas, hidup Iksas Bangkalan. Luar biasa. Alumni Iksas siap memimpin Bangkalan? Siap jadi bupati Bangkalan? Siap? Siap ya? Masya Allah, kita doakan Al-Fatihah, semoga ada alumni Iksas jadi Bupati Bangkalan. Al-Fatihah. Amin. Siap ya Khairi ya jadi Bupati Bangkalan? Siap ya? Nanti kalau jadi Bupati Bangkalan, langkah pertama yang dilakukan apa Kiai? Lobby-lobby. Lobby-lobby kan ngopi-ngopi. Lobby siapa ini kira-kira? Saya doakan, saya yakin bahwa alumni Iksas Bangkalan, Rayon Bangkalan mampu menjadi Bupati Bangkalan, insya Allah. Amin Allahumma amin. Dan saya doakan juga Iksas Pusat juga ada yang menjadi menteri nanti di 2024. Amin Allahumma amin. Karena itu adalah panggilan sejarah. Itu adalah panggilan sejarah santri. Bukan kita memaksakan sejarah. Karena 45 resolusi jihad yang dikumandangkan Hasyim Asy'ari meneguhkan bahwa santri memiliki peran penting di dalam era kemerdekaan Indonesia. Maka kemudian setelah kemerdekaan, maka santri tidak boleh hanya berhenti pada kitab kuning saja. Santri tidak boleh berhenti hanya di masjid-masjid saja. Tetapi santri harus mampu duduk di bangku pemerintahan. Siap? Siap alumni Iksas Bangkalan? Luar biasa, semoga terkabulkan. Amin Allahumma amin. Karena itu saya kira saya tidak berpanjang-panjang Kiai. Saya hanya mendoakan agar para alumni Iksas, khususnya Iksas Rayon Bangkalan, betul-betul bisa berkontribusi untuk bangsa ini, betul-betul bisa berkontribusi untuk Bangkalan, betul-betul bisa berkontribusi untuk Jawa Timur, dan betul-betul bisa berkontribusi untuk Indonesia. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Karena saya bukan kiai, jadi nggak boleh lama-lama. Kalau lama-lama nanti saya sungkan sama para kiai. Saya kira itu ya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Lima menit minta Ketua Iksas untuk ada pesan-pesan. Para alumni Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah, baik putra maupun putri. Pesan dari Kiai Haji Azaim Ibrahimi, saya ngikuti persis dengan pendahulu-pendahulunya, bahkan persis dengan para imam pengarang-pengarang kitab. Apa pesan beliau? Santri harus mendahulukan adab. Mahwal adab, yaitu akhlakul karimah. Jadi kata beliau, ilmu dengan adab harus didahulukan adabnya. Sama dengan Imam Syafi'i yang dawuhnya la yakfi lil alim ilmuhu ma lam tashabhul hikmatu. Tidak cukup bagi orang yang alim, santriwan, alumniwan, alumniwati, semuanya adalah orang-orang alim dan alimah. Tidak cukup ilmuhu, apa ilmunya, malam tashabhul hikmatu, selama ilmunya tidak dibarengi dengan hikmah. Apa hikmah itu? Bahasa Indonesia bisa dikatakan bijaksana. Jadi bila alumniwan alumniwati pulang ke kampung halaman, tetap dasarnya amar ma'ruf nahi munkar, tapi harus dibarengi dengan hikmah bijaksana. Satu contoh, kalau memperingati santrinya yang masih kecil, bisa agak keras sedikit. Nanti kalau kamu tidak mau, saya cubit, saya pukul, bisa. Tapi kalau kepada tetangga langsung marah-marah, kamu itu tak lihat ngangan mata nah. Walaupun alim itu tidak laku, lupa itu. Jadi bagaimana? Ada tahapan-tahapan. Kalau kepada Bapak Apel, kepala kampung, ya agak halus sedikit. Kepala desa agak halus sedikit. Pak Camat sudah mulai halus. Pak Bupati sudah halus, lebih halus. Masa Bupati datang tunjuk di sawah, tunjuk. Karena itu sudah alim. Tak laku, lo baju. Kenapa? Karena orang itu tidak memakai hikmah. Jadi harus mengklasifikasi. Kalau ke tetangga yang lebih tua itu dengan hikmah, ayo jangan main judi. Kenapa? Kamu sudah jadi ustaz, tidak begini. Judi itu kalau hasil tidak dikerjakan kita, paling dikerjakan orang Cina. Jadi orang Cina tidak mau yang judi rugi, maka judi berarti bisa merugikan orang. Oh gitu. Mari baca selawat kamu. Untuk apa? Orang baca selawat mulut itu biasanya anak keturunannya jadi anak yang bagus. Kamu mau anaknya beling apa enggak? Itu namanya hikmah. Nah, pengetahuan hikmah ini dikatakan adab. Oleh karena itu pengasuh
menekankan kepada para alumniwan alumniwati untuk melaksanakan dakwahnya dengan memakai adab dulu. Amin Allahumma. Mudah-mudahan berhasil semua. Amin Allahumma. Alhamdulillah amin hamdan yu'afina wa yukafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya man huwa muyassirun 'azimun wa la yazalu muyassiran 'aziman wa la yakunu muyassiran 'azimun ghairahu. Nas'aluka an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa an tuyassira taysiran 'aziman qada hawaijina hawaijid dunya wa hawaijil akhirah. Bijahid Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahid sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi berati syekhina wa syekhina wa ustadina wa ustadina fi kulli baladin minal buldan wa fi kulli qaryatin minal qura wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kiranya mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula rangkaian acara Harlah Iksas ke-34 dan peringatan Hari Santri Nasional 2022 yang diselenggarakan oleh Iksas Rayon Bangkalan. Setelah ini akan ada penampilan closing ceremony. Kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan. See you next time to be continue insyaallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan saksikan bersama opening ceremony koreografi 3D Harlah Iksas yang ke-34.
Wahai kawan, sambutlah cahaya terang. Jangan diam, jangan lelah, terus berjuang. Wahai kawan, marilah keluarkan tangan. Kebenaran haruslah terus kau perjuangkan. Marilah hai kawan, bersatu dalam insas, berjuang bersama mengabdi tanpa batas. Buktikan sakti salafiyah syafi'iyah, perjuangan kita menegakkan agama. Terangi alam dengan cahaya, tebarkan ilmu bagi sesama. Berlandas Ahlus Sunnah wal Jamaah, kibarkan panji kalimat Allah. Subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Wahai kawan, sambutlah cahaya terang. Jangan diam, jangan lelah, terus berjuang. Wahai kawan, marilah keluarkan tangan. Kebenaran haruslah terus kau perjuangkan. Marilah hai kawan, bersatu dalam insas, berjuang bersama mengabdi tanpa batas. Buktikan sakti salafiyah syafi'iyah, perjuangan kita menegakkan agama. Terangi alam dengan cahaya, tebarkan ilmu bagi sesama. Berlandas Ahlus Sunnah wal Jamaah, kibarkan panji kalimat Allah. Janganlah hai kawan, kita gadaikan iman, hidup ini harus berhias ketakwaan. Marilah hai kawan, kita kuatkan iman, tegakkan kokohkan walau ada menghadang. Subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Oktober 45, resolusi jihad panggilan jiwa, santri dan ulama tetap setia, berkorban pertahankan Indonesia. Saat ini kita telah merdeka, mari teruskan perjuangan ulama, berperan aktif dengan dasar Pancasila, Nusantara tanggung jawab kita. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri murni cinta pada negeri, ridho dan rahmat dari Ilahi, NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh pada kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah pesantren kita. Oh,
kita berangkat ke pesantren dengan penuh semangat. Raih cita-cita, luruskan niat, mengabdi untuk kemaslahatan umat. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri bukti cinta pada negeri. Ridho dan rahmat dari ilahi, NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh pada kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah pesantren kita. Jayalah bangsa negara, jayalah Indonesia, jayalah Indonesia. Terima kasih. Hadirin dimohon untuk duduk kembali.